Halo, hai Sobat Kepo, selamat datang di KKGS. Kalian kepo Doors nggak opening. sih? Dan kenalin, aku Jingga. Dan aku TK, kita berdua bakal nemenin kalian dalam 30 menit ke depan dalam episode pertama KKGS nih. Nah, sebelum itu CK, teman-teman di rumah kan pada belum tahu ya, KKGS itu apa sih? Oh iya ya, jadi teman-teman, KKGS adalah singkatan dari kalian kepo gak sih? Dan menurut aku kalian tuh harus kepo karena semua konten yang ditayangin dari KKGS itu bukan hanya menarik tapi edukatif banget. Bener banget tuh teman-teman semuanya. Jadi sebelum kita masuk ke segmen pertama, kira-kira kita bakal bahas apa ya? Apa ya? Kalian kepo gak sih? Yaudah, Aku sih kepo banget ya. Yaudah, kalau gitu kita masuk ke segmen pertama. Tapi Jingga, kamu tau gak sih di segmen pertama ini tuh kita bakal bahas tentang sesuatu itu yang gak jauh-jauh dari Starboy. Ini tuh olahraganya Starboy banget tau. Olahraga Starboy. Iya, kamu bisa tebak gak? Aku bisa tebak. Kan Apa kali coba? ini tuh lagi rame banget di TikTok, di Instagram. Main biliar gak sih? Bukan. Terus? Itu bener sih, tapi yang mau aku bahas ini bukan biliar. Tapi Ini tuh olahraga yang di lapangan beneran. olahraga gak sih? Bener banget. Oke. So, jadi guys, di segmen kali ini kita bakal bahas tentang sejarah golf. So, tonton video berikut ini. Belakangan ini terdapat jenis olahraga yang cukup ramai dan diminati, juga sangat sering muncul di beranda sosial media kita. Golf atau permainan dari cabang olahraga bola kecil cukup hype dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Namun, seringkali pemainnya hanya langsung turun ke lapangan tanpa mengetahui sejarah dari olahraga golf ini. Olahraga golf terinspirasi dari orang Skotlandia yang berprofesi sebagai pengembala. Pengembala tersebut awalnya mengarahkan batu-batu kecil ke dalam lubang yang menjadi sarang kelinci. Dan akhirnya, di sanalah olahraga golf berkembang dan memiliki sebuah klub tertua bernama The Royal and Action Golf Club of St. Andrews. Pada awalnya disebut golf. Istilah golf kemudian berkembang lagi menjadi golf yang memiliki arti memukul. Ada juga yang menyebutkan bahwa istilah golf berasal dari singkatan Gentlemen Only Ladies Forbidden. Ini merujuk pada sejarah yang menyatakan bahwa permainan golf hanya dikhususkan untuk pria. Namun, saat ini karena berkembangnya zaman, golf sudah bisa dimainkan oleh pria maupun wanita. Gimana nih Jingga? Udah paham belum kenapa golf kok bisa dibilang sebagai olahraganya Starboy? Menarik CK, apalagi kalau tadi kita nonton sejarah-sejarahnya ya, pasti teman-teman kepo ini teredukasi banget. Apalagi kru juga teredukasi kan? Tapi ya permasalahan Gen Z ini kalau kita lihat-lihat, kalau lihat teman-teman yang lain juga kan pada mageran ya. Bener Gak suka keluar kamar, introvert, maunya di kamar ya terus. Kira-kira ada gak sih olahraga yang diem di kamar doang? Iya loh, kita berdua ini kan juga relate ya, karena kita Iya kan sih. Gen Z ya kan. Nah, aku tuh punya satu rekomendasi olahraga yang baru-baru ini tuh dimasukin ke cabang olahraga, tau nggak? Apa tuh? Game online. Oh, e-sport. Bener banget, tinggal modal ini doang, jari ini? doang. Oh iya. Gitu olahraga doang. jari. Benar. Gitu. Kan masa otak juga bisa ya. Tapi ternyata e-sport itu juga punya sejarah loh. Iya kah? Iya, kamu Gimana kepo tuh? kan? Kepo dong. Kalian semua kepo nggak? Kepo. So, tonton video berikut ini. Hai Syahla. Hai Gap. Wow, kamu main Mobile Legend? Iya. Widih, asik banget sih. Iya dong, kan mau latihan buat e-sport, aku bakal ada kompetisi 2 minggu lagi. Wow.
Tapi emang kamu tahu gimana sejarahnya e-sport? Aku kurang tahu sih, Gap. Soalnya aku juga ikut-ikutan aja buat main ini. Tapi kepo, sejarahnya e-sport tuh gimana? Banyak dari penggemar e-sport yang belum tahu nih, gimana sih sejarah e-sport itu? Lantas dari mana ya e-sport itu muncul? Hai Kak, boleh kenalin nama dan jurusan? Boleh, nama aku Laurentius Vito, jurusan Ilmu Komunikasi. Aku Vario Dewantara dari jurusan Communication B26. Kakak biasanya main e-sport nggak sih? Oh, e-sport yang game-game online itu ya? Main? Nggak pernah sih, tapi e-sport aku tahu. Tapi kakak tahu nggak gimana sih sejarah e-sport itu? Oh, kalau e-sport itu mungkin menurutku suatu kumpulan orang-orang yang bermain game, cuman mereka secara online gitu ya, mungkin bisa disebut e-sport. E-sport tuh mungkin kayak cabang olahraga baru ya dalam dunia virtual sekarang, dunia game itu ada cabang olahraga yang namanya e-sport. E-sport atau electronic sport merupakan sebuah cabang olahraga yang dilakukan secara daring atau virtual yang mempertemukan dua orang atau lebih untuk bertanding. E-sport sendiri, walaupun baru ramai diperbincangkan, ternyata sudah ada sejak tahun 50-an, di mana salah satu ilmuwan komputer bernama Alexander Safto Douglas menciptakan sebuah game serupa XOX sebagai ilustrasi interaksi antara sistem komputer dengan manusia. Sifat kompetitif inilah yang akhirnya berkembang hingga menciptakan sebuah turnamen yang berlanjut hingga saat ini. Nah, itu tadi sejarah e-sport. Kalau kamu sudah tahu atau baru tahu? Jujur nih Jingga, aku tuh gak nyangka tahu ternyata sejarah e-sport itu sepanjang itu karena selama ini aku kira tinggal main HP doang kan, tinggal main HP doang, jari doang gitu. Iya bener sih, siapa juga yang nyangka kan kalau misalnya e-sport main game itu bisa jadi olahraga. Emang olahraga dari mana sih? Gak ada yang tahu ya. Ini apa lagi? Kenapa lempar-lempar ini? Oh, tapi BTW perihal bola, kalau misalnya ada pelanggaran dalam permainan sepak bola itu biasanya dikasih kartu kuning sama kartu merah. Emang kartu kuning, kartu merah itu apa loh? Aku nggak tahu. Nah, penasaran kan? Penasaran banget Nah, aku. kamu kepo? Kamu kepo? Kalian juga kepo? Mari simak video yang berikut ini. Sobat Kages, kalian tahu nggak sih perbedaan kartu merah dan juga kartu kuning dalam permainan sepak bola? Halo guys, buat para pecinta sepak bola, terlebih lagi cinta sepak bola Indonesia, pasti tahu dong tentang berita Dalam persamaan sepak bola, kartu kuning pengen diberikan tahu kepada nih pemain yang telah kalian melakukan mengenai berita pelanggaran, tersebut. tetapi mereka Jadi masih langsung diberikan aja yuk kesempatan tanya-tanya. untuk melanjutkan Let's go. pertandingan. Sedangkan kartu merah diberikan kepada pemain yang sudah melakukan pelanggaran fatal sehingga ia tidak dapat lagi untuk melanjutkan pertandingannya. Kartu merah dan kartu kuning dalam permainan sepak bola merupakan hal wajib yang harus ada di setiap pertandingan. Hal ini disebabkan harus ada suatu hal yang mengkontrol para pemain agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti bermain curang ataupun kekerasan. Kartu merah dan kartu kuning pertama kali digunakan di ajang pertandingan Meksiko 1970 dan diusulkan oleh seorang wasit yang berasal dari Inggris. Kartu merah dan kartu kuning dalam permainan sepak bola ini terinspirasi dari lampu lalu lintas, di mana lampu kuning artinya hati-hati dan lampu merah artinya berhenti. Wasit dapat mengeluarkan kartu kuning ketika pemain tidak berlaku sportif. Lalu, argumentasi pemain dengan wasit yang bersifat provokatif juga mendapatkan hadiah kartu kuning. Dan ketika pemain mencopot jersey saat selebrasi mencetak gol, juga mendapatkan kartu kuning loh Sobat KKGS. Next, wasit dapat mengeluarkan kartu merah ketika pemain melakukan pelanggaran keras seperti menyakiti lawan dengan cara sliding lawan, menendang kepala, meludah, berkata kasar yang berunsurkan sara, dan pelanggaran keras lainnya. Nah Sobat KKGS, itu dia penjelasan tentang kartu merah dan juga kartu kuning dalam permainan sepak bola. Segitu dulu untuk kali ini. Dadah!
Oh gitu, Jingga. Dari video tadi tuh aku jadi teredukasi loh. Aku tuh jadi habis ini tuh nanti kalau diajak nonton bola sama mama papa itu aku nggak ngangong-ngangong gara-gara kartu merah kartu kuning. Sekarang aku udah ngerti kartu kuning itu pemain masih diberi kesempatan untuk main, dan kartu merah itu nggak boleh sama sekali. Repot banget. Benar teman-teman. Jadi habis tonton video yang tadi pasti kalian udah ngerti kan perbedaan antara kartu kuning dan kartu merah pada permainan sepak bola. Dan selanjutnya di segmen kedua CK kita bakal bahas tentang sosial isu yang gak kalah serunya daripada yang tadi. Aduh, seseru apa ya kira-kira? Aduh, kepo banget. Nah, kalian kepo? Kalau kalian kepo masih tetap di sini aja sama kita. See you di segmen kedua. Dadah. Hai, kembali lagi di KKGS. Kalian kepo nggak sih? Nah, berhubung teman-teman kepo masih pada stay di sini sama kita, katanya ada games kecil-kecilan yang menarik dari tim kreatif nih, Ceka. Aduh, apa ini kepo kita? Apa nih? Spill dong. Oke, pertanyaan pertama. Hal apa yang biasa dilakukan setelah bangun tidur selain minum air putih? Buka mata. Tetot. Minum air putih. Oh, udah ya? Salah. Tetot. Gosok gigi. Oh, sarapan. Tetot. Yang kedua, hal apa sih yang sering dilakuin sama mahasiswa semester 4? Kerja tugas. Tetot. Mancing. Tetot. Buat tugas. Oh, udah tadi. Udah, tapi Enggak, begadang. Yang penentuan ini kita kalah atau menang. Iya. terakhir nih, benda apa yang sering dikalungin sama anak Gen Z? Lanyard. Tetot. Jimat. Wih, tetot. Oh, salah. Oh, Rokok elektrik. Benar, selamat ya. Oke, rokok kali ini dimenangin oleh Cina. Oh yeah. Oh, sebelah boleh panas, kita mah gaya bebas. Panas. Camat. Nah, gimana nih Ceka? Seru nggak sih games yang dikasih sama tim kreatif? Seru banget. Oh my god. Nambah wawasan banget ya. Iya. Tapi BTW anyway busway nih, Kenapa tuh? yang tadi itu yang dibacain tadi sarapan, begadang sama rokok elektrik itu ada di segmen kedua yang bakal kita bahas sekarang. Social issue. Betul sekali. Lah, bentar kali. Iya, kamu nggak percaya? Enggak. Ya udah kita simak video yang berikut ini. Kamu gak sarapan? Pak, males. Sarapan lah. Males. Kan kita mau kelas, kita mau ada event. Saran aja pas istirahat berikutnya aja. Ya udah, mau makan ya? Kayak selamat makan. Untuk menjalani aktivitas sehari-hari, penting bagi kita untuk selalu tetap sarapan nih Sobat KKGS. Sarapan adalah bagian terpenting untuk menjaga stamina kita dalam beraktivitas. Nah, akan banyak sekali kendala yang akan kita alami jika kita tidak sarapan nih Sobat KKGS. Salah satunya, tidak bersemangat saat bertemu teman dan merasa lemas, bahkan cenderung tidak fokus saat melaksanakan pekerjaan. Kamu kenapa sih Nesri tadi lemes banget? Harusnya tadi aku ikut ngomong sarapan aja ya. Nah teman-teman, kalian pasti udah lihat kan contoh orang yang gak sarapan jadi lemah, letih, lesu, mau ngapain aja kayak gak enak aja. Jadi buat teman-teman, aku saranin kalian jangan pernah lupa buat sarapan, jangan pernah skip itu sarapan karena itu ngaruh banget buat keseharian kalian. Jadi untuk kedepannya teman-teman jangan lupa untuk sarapan. Oh alah, Jingga. Ternyata itu sarapan beda
social issue loh. Tapi aku yakin meskipun kamu tahu sarapan itu social issue, kamu pasti belum sarapan toh? Belum sih, belum lagi, ngantuk banget, sumpah. Kenapa kamu ngantuk nggak tidur kamu? Nih, denger deh suara nih. Begadang kamu. Denger nih suaranya ini dah. Iya, tapi begadang kamu Iya, pakai begadang gara-gara ini lagi suaranya dulu. Udah kamu nggak sarapan, kamu begadang lagi. Kamu nggak tahu dampak buruk dari begadang. Emang ada dampak buruknya? Kan kita mahasiswa semester 4 buat tugas sampai malam, kan masih begadang toh. Iya, tapi nggak boleh sering-sering. Kamu nggak percaya toh? So, nonton video berikut ini. Iya, semalam ngerjain tugas, ngebut banget. Jadi kok kamu tahu, begadang tuh nggak baik banget buat tubuh. Terus kenapa? Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kalau nggak dikerjain kemarin, juga nggak selesai. Aku jadi ini deh, jadi penasaran kenapa ya banyak mahasiswa yang suka begadang? Begadang merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan mahasiswa. Menurut Siloam Hospital, begadang sendiri merupakan kegiatan memotong jam tidur pada satu hari. Begadang memiliki banyak sekali dampak buruk, terutama pada kesehatan fisik dan juga mental. Namun, kenapa begadang masih banyak digemari oleh mahasiswa? Begadang merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Menurut detik.com, 65% mahasiswa suka sekali begadang. Tapi, apa ya alasan mahasiswa suka begadang? Yuk kita cari tahu. Halo Kak, sorry ganggu waktunya. Nah, tadi itu aku lihat kakaknya juga sambil nguap. Kakaknya tadi malam begadang ya? Iya betul, begadang tadi malam. Tahu nggak begadang tuh bahaya banget tahu. Terus kenapa kakaknya begadang? Masa sih bahaya? Iya bahaya banget. Coba sebutin alasan kenapa kakaknya perlu begadang. Soalnya nih, tugasnya, tegasnya sudah mulai dekat. Juga terus anggaran UKM Poli juga semakin dekat juga. Juga aku juga termasuk aktivis BNCC juga. Sibuk banget ya berarti, gara-gara sibuk itu akhirnya begadang. Iya. Kasihan banget, jangan sering-sering ya Kak. Thank you. Nah, itu tadi beberapa alasan kenapa mahasiswa suka begadang. Kalau dari kalian gimana nih? Kenapa kalian suka begadang? Kak, aku baru tahu nih, efeknya begadang tuh ternyata separah itu ya. Ya kan, makanya kamu tuh harus mengurangi begadang. Tahu waktu gitu loh. Kayak jangan sampai kamu kerja tugas tuh malam-malam. Gak boleh itu. Biar gak lemes kayak ini. Sumpah aku lemes banget sih sekarang. Tapi, lah ini apa? Masker ini. Lah, sumpah aku kira tuh rokok elektrik atau pot itu yang lagi tenar di zaman anak Gen Z sekarang itu loh. Oh iya tahu. Iya itu kan lagi bahaya banget ya. Iya, tapi apa? Itu lebih itu tahu. Enggak sebahaya rokok biasa. Enggak, sama aja. Enggak, lebih better sama itu. aja. Enggak. Enggak. Sempat baca di artikel. Enggak percaya aku sama kamu. Denger dulu. Sempat baca di artikel kalau itu tuh sama aja sama rokok. Enggak ada perbandingannya ini lebih sehat, enggak ada. Kalau kamu enggak baca, aku ada videonya nih buat kamu. Halo Bar. Halo An, dari mana tadi? Dari kosan. Dari kosan. Iya. Oh.
hargai waktu, jangan sampai telat. Enggak. Pasti udah bangun banget tuh kamu, udah kenyang, udah istirahat, udah tidur. Pasti enak, kamu seger banget sekarang. Udah makin semangat nih, dari udah makan, udah tempat tidur cukup, ya jadi udah semangat banget nih sekarang, udah fit banget nih daripada yang tadi. Lagi lain kali ya. Oke, kamu juga ya. Nah, tapi tadi tiba-tiba pas makan itu aku kepikiran. Kenapa tuh? Kenapa air laut itu warnanya biru? Coba, ayo. Bisa tebak nggak kamu kenapa? Iya, mana aku tahu. Aku juga nggak tahu itu. Iya, mungkin kalau misalnya aku bakal jawab, mungkin tadi Tuhan kali. Kan gak ada yang tahu ya. Pasti ada pembahasan logisnya. Iya, apa dong kalau kayak gitu? Aku juga nggak tahu. Kamu nggak tahu toh? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Teman-teman di rumah pasti lebih nggak tahu lagi. Jadi, kita nonton video ini sama. Oke, jadi kalian pernah mikir gak sih kenapa air laut itu warnanya biru dan kenapa air laut itu bisa berubah warnanya ketika kena sinar matahari? Belum tahu kan? Simak video berikut. Oke, jadi ada beberapa alasan kenapa warna laut itu berubah. Jadi yang pertama itu ada karena penyerapan cahaya, kedua ada penyebaran cahaya, ketiga ada efek tindal, dan yang keempat ada refleksi dari langit. Oke, jadi warna dari air laut ini nggak hanya warna biru. Setelah saya riset menurut detik.com, itu warna laut itu ada yang berwarna merah, ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna abu-abu, ada juga warna hijau dan kuning. Oke, jadi gimana menjawabkan pertanyaan kalian? So, aku Kurniawan. Mungkin gitu aja penjelasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ternyata gitu ya, Ceka. Kenapa air laut itu bisa warna biru? Ya kan, ada penjelasan logisnya kan. Gitu. Bukan cuman takdir Tuhan. Iya, bener. Karena bukan takdir Tuhan doang, guys. Itu ada penjelasannya. Kenapa air laut itu bisa warna biru? Kenapa nggak pink? Kenapa nggak... Ya, pokoknya nggak lain, pokoknya dia warna biru aja gitu. Ternyata itu ada pembiasan, guys, dari cahaya. Nah, ngomong-ngomong soal kenapa air laut warna biru dan cahaya, pernah penasaran gak sih? Kenapa ada siang dan malam? Bener banget, ya kan? Aku juga pernah mikir kayak gitu tahu. Kenapa kok bisa ada siang dan malam gitu loh? Kalau kata aku sih kayaknya gara-gara bumi itu bulat ya, terus berputar. Ya? Kalau menurutku sih takdir Tuhan memang. Aduh, ada penjelasannya. Kita simak video ini bareng-bareng. Yuk. Siang dan malam adalah fenomena yang sering terjadi di bumi dan sering kita rasakan. Di waktu siang kita beraktivitas dan di waktu malam kita beristirahat dengan cara tidur. Tapi kalian kepo nggak sih bagaimana terjadinya siang dan malam? Siang dan malam terjadi akibat rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan pergerakan bumi pada porosnya dari barat ke timur. Proses ini membutuhkan waktu 24 jam atau 1 hari untuk 1 kali berotasi. Pada proses ini, bumi mengalami putaran di mana sisinya menghadap atau membelakangi matahari. Siang hari terjadi ketika sisi bumi menghadap matahari, dan malam hari terjadi ketika sisi bumi membelakangi matahari. Nah, itu jawaban dari terjadinya siang dan malam. Menurut kalian, kenapa ya bintang bisa bersinar? Wah, ternyata gitu ya. Kenapa bisa terjadi
siang dan malam gitu. Ya kan, bener banget. Pasti itu segala sesuatu itu ada penjelasan logisnya kalau tentang sains itu ya. Jadi pertanyaan kita tuh pasti banyak banget kalau mengenai sains karena itu tentang alam yang sangat luas ini. Iya, tapi pernah penasaran gak sih kenapa sih siang itu selalu lebih panas gitu daripada malam? Ais, itu mah gampang. Tapi sekarang panas gak sih? Panas sekali loh. Aduh, aku butuh es krim kali. Iya, kayak Tiff bisa ngasih kasih es krim dikit. Tolong. Seneng kali loh aku. Saking panasnya sampai meleleh ya. Udahan loh. Sobat Kepo, kalau kalian mau cobain silakan beli di Indomaret terdekat masing-masing. Iya. Gara-gara panas banget ya, nggak tahu Malang juga panas banget guys. Hari ini kita mau bahas tentang emisi karbon. Jadi, kamu tahu nggak emisi karbon itu apa? Gak tahu sih sebenarnya, cuma aku kayak aja. Loh, apa? Ayo kita nonton ini sama-sama. Emisi karbon tengah menjadi permasalahan global yang serius karena dapat menyebabkan perubahan iklim sehingga berdampak bagi kesehatan manusia yaitu ISPA atau infeksi saluran pernapasan. Polusi menjadi permasalahan yang belakangan ini menjadi momok bagi masyarakat. Partikel kecil yang dihasilkan dari asap kendaraan tentunya dapat membawa pengaruh buruk bagi kesehatan seperti gangguan pernapasan, bahkan yang lebih parahnya sampai kanker paru-paru. Teknologi yang canggih untuk mengatasi dampak asap kendaraan seperti ini sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Tentunya teknologi yang canggih dan efisien dapat menjadi solusi dari permasalahan ini. Sebagai contoh, dengan hadirnya kendaraan listrik yang tentunya ramah lingkungan. Ini karena mobil listrik memiliki mekanisme laju yang prosesnya menggunakan daya listrik. Dengan begitu, tidak menghasilkan residu emisi karbon dioksida seperti mobil konvensional. Selain itu, kendaraan listrik memiliki keuntungan lainnya seperti tidak berisik, dari segi akselerasi, biaya operasional yang rendah, dan kemudahan dalam perawatannya. Nah, jadi udah pada tahu kan dampak buruk dari emisi karbon? Kalau aku sih lebih pilih kendaraan listrik yang efisien dan ergonomis. Kalau kalian gimana? Wah gila, sumpah ternyata separah itu dampak dari emisi karbon ya. Bener banget kan, makanya kita tuh harus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Bener, karena bukan karena polusi dong yang kena kesehatan kita juga pernapasan juga kena. Terus sama lagi, kalau kalian tahu cumi-cumi darat, bener nggak kameramen? Parah banget. Itu nggak boleh banget ya guys. Itu tuh bikin boros. Jadi lebih baik kalian menggunakan kendaraan umum atau kendaraan listrik nggak sih? Kalau lebih hemat banget loh. Bener. Tapi Ceka, kita nggak kerasa loh. Saking asiknya ngobrol, makan es krim yang enak, nggak kerasa udah di penghujung segmen ini ya. Oh bukan segmen lagi, acara loh. Udah kerasa. Iya, kita kasihkan ngobrol sama konten-konten yang bagus-bagus banget. Ya kan? Aku tahu, mau gak mau kita harus capcus karena ini udah panas banget, kita belum mandi, kita udah gerah kali ini. Bener. Ya kan? Buat teman-teman buat teman-teman KKGS, jangan lupa saksikan kita lagi di episode 2. Kalian kepo gak sih? Bener? Ya. So, segitu dulu Sobat KKGS. See you! I should, like, point, baby. Do what I could, like, point, baby. Do what I should, like, point, baby. Do what I could, like, point, baby. Do what I should, like, point, baby. Do what I could, like, point, baby. Do what I should, like, point, baby. Do what I could.
I don't believe